Sebelumnya kita dengarkan dulu kata sambutan dari ketua kita, yaitu Kak Dea Saputri. Halo semua. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok ini pertama-tama kita mengucap bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan kita hari ini. Nah kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada tim dan adik-adik semua yang telah hadir di sini. Gak usah panjang-lebar, nanti penjelasannya bakal dijelasin lagi sama kakak-kakak yang akan menjelaskan. Oke, ada sedikit ini ya. Abis ini kita ada pretest, kemudian nanti bakal ada mock testnya lagi. Nanti kami bakal kasih kalian banyak hadiah-hadiah. Jadi kalian harus benar-benar aktif. Karena kakak semua di sini akan memperhatikan kalian semua ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya sekarang ke Alvin. Dan Kak Dea. Oke, dipersilakan kata-kata. Oke, jadi di pengertian apa itu kekerasan seksual? Tolong kondusif sebentar ya. Ya. Jadi kekerasan seksual adalah seseorang karena perbedaan kekuasaan atau jenis kelamin yang bisa menyebabkan penderitaan baik secara mental atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan kesempatan untuk belajar dengan aman. Nah, jadi dari pengertian ini ada nggak yang udah punya contoh? Oh, kemarin si ini tuh kayak gini kak, gitu. Atau kalian ada pernah dengar nggak kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini? Nah, apa tuh? Yang pertama itu ada kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan seksual verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang merendahkan atau mengintimidasi secara seksual. Misal
habis gue. Mana? Kalau nggak kayak kalian komen di kita orang itu, ininya apa kali gitu, nggak boleh. Itu kekerasan seksual secara daring, oke? Kemudian bisa dilanjut. Komentar yang tidak baik. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Nah, biar kita lebih gampang mengingatnya, kami buat singkatan yaitu LTM. Dalam mengalami kekerasan seksual, kita harus mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Jadi lari dan tinggalkan tempat kejadian, kemudian cari tempat yang lebih aman untuk kita bisa meminta pertolongan. Jadi ketika kita mengalami kekerasan seksual atau mungkin ada potensi dalam mengalami kekerasan seksual, kita harus mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Jadi lari dan tinggalkan tempat kejadian, kemudian cari tempat yang lebih aman untuk kita bisa meminta pertolongan kepada orang-orang. Kemudian ada T. T ini sendiri adalah teriak. Jadi T ini adalah teriak. Jadi misalnya misalnya berada di tempat yang tempat publik nih, contohnya mungkin kayak sekolah, kantor pasar. Jadi kita bisa berteriak untuk memberikan peringatan kepada orang lain jika terjadi sesuatu terhadap kita sendiri. Misalnya ini bisa membantu menarik perhatian orang-orang di sekitar kita untuk memberikan pertolongan atau memanggil bantuan dari pihak berwenang. Nah, yang terakhir adalah mengalami kekerasan seksual, terutama tempat yang mana secara tadi sebelumnya kan Kak Dea Kak itu kan ada menjelaskan bahwasannya ada kekerasan seksual secara verbal, di mana kekerasan ini menggunakan perkataan yang berbau seksual. Kemudian juga ada kekerasan seksual menggunakan teknologi seperti Twitter, Instagram, kemudian dari TikTok, dari manapun itu. Jadi kita kalau misalnya mengalami dari situ, kita bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya itu mungkin kayak orang tua atau bahkan guru kita. Nah, nanti akan perhatikan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau disentuh oleh orang lain. Pertama itu ada bibir, yang kedua itu ada dada, yang ketiga itu adalah kelamin, dan yang keempat itu ada pantat. Selanjutnya Pak, dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama itu ada dampak fisik. Dampak fisik itu dialami dari seseorang yang sudah terkena kekerasan seksual, antara lain penularan penyakit menular seperti HIV. Ada di sini tahu HIV nggak? Belum tahu ya tentang HIV. Selanjutnya dampak psikologis. Dampak psikologis ini dampak yang korban itu mengalami gelisah ataupun stres dan juga mengalami trauma. Tahu dari trauma gimana kan? Dampak sosial. Dampak sosial ini dialami berupa korban sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan korban kekerasan seksual sering dikusirkan dalam kehidupan sosialnya. Padahal kita perlu menemani dan mendukungnya. Langsung dari kakak. Oke, itu dia tadi pemaparan materi dari seminar kita. Buat adik-adik semua, ada yang pertanyaan nggak? Dan saya ingin bertanya, apa itu HIV? Oke, terima kasih pertanyaannya. HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini bikin sistem kekebalan tubuh kita itu melemah. Jadi HIV ini dapat dari mana Kak? Apakah itu kayak corona? Enggak ya. Jadi HIV ini adalah penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Jadi tadi itu dibikin jadi dampak fisik kan. Jadi misalnya orang yang melakukan kekerasan seksual kepada korbannya ini, dia udah mengidap HIV. Jadi ditularkan dia lah sama korbannya. Jadi HIV ini bisa juga gara-gara pergaulan bebas, bisa karena di luar nikah atau sama banyak orang gitu. Jadi HIV ini bisa juga dia nanti jadi AIDS. Itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita gampang kena penyakit gitu. Dan ini belum ada obatnya sampai sekarang. Bisa diobati. Oke? You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied.
You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? Yeah, but there are